Masih belum mati? Song Shui, aku mencintaimu selama 10 tahun. Dan diejek sebagai pecundang selama itu. Kuberikan segalanya untukmu. Kenapa kau sakiti aku? 10 tahun. Sungguh mengharukan Tuan Lu. Tapi Shui Er seperti Dewi, cucu orang terkaya. Wajar kau memuja. Siapa yang tidak? Tidak, ini bukan yang kukira. Karena surat cinta itu yang tanpa nama. Dulu kau wipul di sekolah. Surat Song Shui ini memberi harapan. Sejak itu kau jadi cahayaku. Surat cinta? Sayang kau menulis surat untuknya? Mana mungkin ke sampah itu ku beri surat? Tulisan tanganmu ini. Sudah kutanya berkali-kali, kau tak pernah membantah. Tapi aku juga tak pernah mengakuinya. Song Shui, 10 tahun ini selalu ku beri apa yang kau mau. Tak pernah ku tunggu. Semua ini karena surat cinta itu. Kenapa tipu aku? Siapa sebenarnya yang menulis ini? Baik, akan ku beritahu. Surat cinta itu dari Jiang Ye. Air di kelas olahraga, hadiah ulang tahunmu, semua dibuat Jiang Ye. Jiang Ye? Dia yang dulu mencuri di malmu, malu nabrak mobil jadi lumpuh, si cantik gagap. Dia? Pencuri. Dasar maling suka mengambil milik orang. Aku tidak. Entah kenapa gadis gagap ini suka padamu, diam-diam menyukaimu. Tapi untung ada dirimu. Sampai dapat giok ini menggantikannya. Jadi cucu orang kaya. Jadi begini, tak hanya bohongiku, tapi sakiti Jiang Ye. Mencuri identitasnya. Lalu kenapa? Sekarang aku cucu orang terkaya. Kalian berdua cuma semut gampang kuremukan. Kau... Sudahlah sayang, ngomong sama mayat buang waktu saja. Sial. Lumeng. Lumeng. Ya, maafkan aku. Kau tak tahu hipoglikemia. Butuh makanan manis setelah olahraga. Kau lambat mengantar. Jika dia kenapa-kenapa, kulitmu akan kucabut. Song Shui yang membunuhku. Mungkinkah aku terlahir kembali? Jiang Ye, bukankah dia telah mendonasikan jantungnya untukku, sudah meninggal? Nyonya Jiang Ye, kondisi tubuh Anda rusak parah akibat kecelakaan. Kami memperkirakan sisa hidup Anda kurang dari 1 jam. Apakah ada pesan terakhir yang ingin disampaikan? Bagaimana dengan Luming? Ben, Lu mengalami kecelakaan kedua. Jantungnya rusak parah. Tanpa transplantasi jantung segera, harapan hidupnya sangat kecil. Setelah kepergianku, jantungku bisa didonasikan untuknya. Secara teori memungkinkan, tapi... Tak perlu pertimbangkan aku. Aku rela. Ini adalah satu-satunya keinginan terakhirku. Saya mengerti. Kami menghormati keputusan Anda. Nanti, aku tak bisa menemanimu lagi. Tapi, aku sangat bahagia. Karena akhirnya kita bisa benar-benar bersatu. Mulai sekarang kita akan berdetak bersama. Selamanya. Resonansi. Luming. Hei, aku sedang bicara denganmu, kau tuli. Luming, cepat minta maaf pada Xiao Shui. Hari ini ulang tahunnya. Dia yang akan traktir makan. Kau mahasiswa miskin, jarang bisa makan daging. Jangan bikin dia marah. Makan apaan? Dia tak pantas. Kurasa dia sengaja datang terlambat. Berhati jahat. Sudahlah, Xiao Shui. Jangan dimasukkan ke hati. Marah pada orang seperti ini, tak ada gunanya. Kahan kau memang baik hati. Kamu harus coba. Kue ini ngantri 2 jam baru dapat beli. Diam saja apa? Taruh kuenya di sini. Berdiri dan layani dengan baik. Sama sekali tak punya perasaan. Pantasan bikin kesal. Song Shui, segala yang kau lakukan padaku dan Jiang Ye akan kubalas 1000 kali lipat. Kenapa? Kalian anjing peliharaanku. Nunggu disuapin? Luming, kau sadar sedang bicara apa? Kau gila, berani-beraninya bicara begitu padaku. Bukan anjingku. Berarti kalian suka jadi pengemis?
Kau. Lagi apa? Bukan. Kalau gitu aku pergi. Ku ingat hari ini juga ulang tahun Jiang Ye. Cucu orang terkaya ulang tahun cuma makan ini. Makan ini. Aku? Luming, berani ya? Riak keras-keras buat apa? Gimana? Udah dipikir mau jadi anjingku? Atau pengemis yang minta-minta? Hari ini ulang tahunku. Kue ini kan ku beli. Kok dikasih-kasih gagap ini? Mau mati kau? Luming, cepat kembalikan. Aku nggak mau makan. Miller mau makan? Mau ya beli sendiri. Ini kan belianku. Mau kasih siapa terserah. Ayo buka mulut. Kau beli, kan pakai kartu gelap Xiao Shui. Sekolah mana yang nggak tahu? Kau bisa sekolah karena Xiao Shui. Anak miskin ini berkedip-kedip mau jadi gajah. Pura-pura sok. Kartu Song Sui. Coba tanya dia berani ngaku. Ini Luming lagi gila apa? Oh, aku ngerti. Dia pakai Jiang Ye buat cari perhatianku. Udahlah, jangan main drama. Jangan-jangan kau kira aku akan memperhatikanmu. Kau pikir kau dan si gagap Jiang Ye deket-deket gitu aku akan suka? Cihaha. Lucu banget Jiang Ye nggak nyangka bicaranya aja gagap, ternyata licik. Tiap hari numpang makan gratis masih kurang. Sekarang malah merayu pria sampah. Si gagap ini udah godek berapa pria? Mungkin dia pakai jurus ini bisa jadi ratu sekolah. Bawa kok ngambil pria buangan si gagap ini ngodar berapa lelaki. Pasti pakai cara ini jadi ratu sekolah. Jiang Ye! Berani benar kau ganggu Jiang Ye? Berani mukul aku. Apa-apaan ini? Luming belum pernah bicara kasar gini ke aku. Luming, lepasin aku. Aku bisa anggap hari ini nggak terjadi apa-apa. Luming, lepasin Xiao Shui sekarang. Kau nggak takut dia stop beasiswamu, pecat kerjamu, biar kau jadi gelandangan. Kerja part-time. Aku ingat hari ini juga Song Shui di kantin memalukan Jiang Ye. Makan apa? Kasih makan. Jangan pergi. Sejak kecil kehilangan orang tua, Jiang Ye tanpa sumber penghasilan, hanya bisa mengandalkan makanan gratis Imal untuk bertahan. Masih mencuri? Tapi ketahuan oleh Song Shui, malah menuduhnya mencuri. Ayo lihat semuanya. Sedangkan aku, waktu itu ada di sana, menggantikan Song Shui kerja paruh waktu, menyaksikan semuanya langsung. Tapi aku diam saja. Jiang Ye tak bisa menjelaskan, memilih bunuh diri untuk membuktikan kebenaran. Akhirnya lumpuh 10 tahun. Tidak boleh, kali ini aku harus ubah segalanya. Hei Luming, kembali ke sini. Kartu hitam Xiao Shui masih padamu. Luming, aku benar-benar marah. Apapun hadiah ulang tahunmu, aku tak akan maafkan kamu. Sudah lama cari Jiang Ye tapi tak ketemu. Sepertinya hanya bisa menunggu di sini. Si cantik.
Licik sekali. Si cantik, apa yang kau lakukan dengan sembunyi-sembunyi ini? Aku... Hanya ambil beberapa kue sampel gratis. Bahkan bertemu aku sampai ketakutan begini. Pantasan di kehidupan lalu. Bagaimanapun, kali ini, tragedi ini tak boleh terulang. Ikut aku. Si cantik, kau tidak ingin hal ini diketahui guru dan teman-teman kan? Kumohon, jangan bilang. Apa yang kau ambil berapa banyak, keluarkan semuanya. Harus pastikan Jiang Ye tidak mengambil apapun. Kenapa? Kamu mau aku yang memeriksamu langsung? Si cantik, ingat ya, mal ini milik keluarga lo. Tas Jiang Ye sudah rusak begini. Ini makanan sampel gratis. Habis. Sudah habis. Cuma 3. Boleh aku pergi sekarang? Tas sebesar ini cuma berisi 3 makanan gratis. Lalu kenapa kamu gugup? Jangan-jangan kamu sembunyikan barang lain. Tidak boleh, aku masih tidak tenang. Harus benar-benar aman. Si cantik, kamu canggung begini. Sekarang aku curiga kamu menyembunyikan barang lain. Terlambat. Lu Ming, kau sudah terlambat. Tunggu aku mengirim Jiang Ye, si gagap kecil ini ke penjara, maka aku bisa menggantikan identitasnya menjadi cucu orang kaya. Jangan takut, Jiang Ye. Lu Ming, Aku datang, jangan takut. Lu Ming, kau gila? Kau mencari mati? Lepaskan Jiang Ye. Aku akan mengirimnya ke biro pengawas. Dia itu pencuri. Xiaoxu. Ini semua dilakukan oleh Song Sue. Lu Ming, ayo pergi. Tenang saja, orang yang menindasmu tidak akan kuimpuni sarapan. Lu Ming, hadiah ulang tahun darimu, sangat aku sukai. Aku memutuskan untuk memaafkanmu. Song Sue, kau pantas mati. Barony Menendez Zhang Ya, sudah kau pikirkan bagaimana kau akan mati? Lu Ming, apa Xiao Sui terlalu memanjakanmu? Kau juga pantas mati. Lu Ming, jelas-jelas Zhang Ya mencuri hadiah ulang tahunku, juga mencuri giok. Lihat, dia sendiri yang mengakuinya. Untukmu, kau pantas? Barony memfitnah Zhang Ya. Giok itu jelas-jelas peninggalan orang tuanya. Jangan kira aku tidak tahu apa yang akan kau lakukan dengan itu? Mungkinkah dia tahu giok ini adalah pusaka pencarian keluarga kaya? Kau mau apa? Kalian Menendez Zhang Ya bahkan hampir membunuhnya. Kau bilang aku mau apa? Itu salahnya sendiri. Dia mencuri barang-barangku. Dia pantas diakum. Benar. Melakukan kesalahan harus menerima hukuman. Sudah kau pikirkan hukuman seperti apa yang ingin kau terima? Kenapa diam saja? Cepat tangkap. Dengan adanya video ini, kejahatan Jiang Ye akan terbukti. Tunggu dia di penjara. Aku bisa menggantikan identitasnya. Saat itu, aku adalah cucu orang kaya. Tidak perlu peduli pada Lu Ming.
Kenapa diam saja? Tangkap dia. Luming, kau tidak apa-apa? Luming, kau tidak tahu diuntuk. Jangan selagan aku. Luming, Song Shui, Luming, Song Shui. Berhenti kau. Sudah. Dia sudah pergi jauh. Berhenti bersikap sok peduli. Pergi. Kalian kira dia bisa keluar dari pusat perbelanjaan ini? Maksudmu apa? Nona Song Sui di mata kalian, satu panggilan dariku. Dia akan merangkak kembali padaku. Ah, Luming, kau ketagihan berpura-pura jadi tuan muda? Tidak bisa membedakan siapa yang berkuasa? Ah, Gadi Bizu idola sekolah ini benar-benar buta. Menyukai orang yang sampah yang hanya bisa membual. Ah, Membiarkan Song Shui merangkak kembali? pura-pura. Teruslah berpura-pura. Kau, seorang siswa miskin, kenapa begitu pandai berpura-pura? Datang ke mal untuk bekerja paruh waktu. Benar-benar menganggap ini rumahmu sendiri? Aku kembalikan satu kalimat padaku. Gihan, sepertinya ada yang tidak beres. Apa yang dia katakan mungkin benar? Kau percaya padanya? Gihan, mereka adalah mereka merangkak kembali. Pergi. Song Shui, bukankah kau suka menyuruh orang berlutut di atas pecahan kaca? Kalau begitu, merangkaklah 10 kali. Lalu berlutut 10 kali. Luming, Jangan takut. Lihat baik-baik. Orang yang menindasmu akan kubalas satu persatu. Tidak ada yang akan lolos. Song Shui, apa yang masih kau tunggu? Luming, jangan berlebihan. Aku memang berlebihan, karena kau tidak patuh, maka akan kubuat kau patuh. Lei Qiqin. Apa yang terjadi? Luming, dia benar-benar memanggil Satpamal. Mungkinkah Yang dikatakan Jean Y. benar? Luming adalah tuan muda sebenarnya? Itu tidak mungkin. Omong kosong. Luming itu siapa? Orang-orang ini pasti sudah disuap olehnya. Kalian sudah bosan hidup, tidak ingin bekerja lagi, tahu siapa dia? Berani menyentuhnya? Seluruh mal ini milik Xiao Sui. Luming, kau hanyalah Song Shu, seorang peliharaan. Sekarang berani menggigit majikanmu? Le Pascan semuanya. Panggil manajer mal kalian. Manajer Song, kemari. Luming itu penipu. Kalian semua tertipu olehnya. Kalian benar-benar bodoh tak tertolong. Sampai sekarang masih tertipu oleh Song Sui. Dibohongi habis-habisan. Luming, apa maksudmu? Apa maksudnya? Tanyakan pada Song Sui. Siapa yang berkhianat? Siapa yang menipu majikan? Siapa penipu sebenarnya? Tidak berani bicara? Baik. Biar ku jelaskan. Ku beritahu kalian. Nona Song Sui di mata kalian bukan nona sama sekali. Dia hanyalah seorang siswa miskin yang kubantu. Orang tuanya juga pelayan di rumahku. Mal ini. Bernama Lu. Lu dari Luming. Sekarang kalian mengerti? Sudah, Luming. Kau pamer ke siapa? Harus sekali kau tunjukkan. Sikap anak orang kaya itu membuatku malu. Baiklah, aku tidak akan marah lagi. Jangan membuat keributan dengan sifatmu itu. Sekarang di sini tidak ada urusan kalian. Kalian bisa kembali. Kenapa? Sekarang bahkan perkataanku tidak berpengaruh lagi? Song Shui, kau benar-benar berlagak seperti nona. Kerejahan ya? Kau. Sudah kubilang, Bernie Menendez Zhang Ya harus membayar harganya. Kalian, tidak ada yang bisa lolos. Luming, jangan kurang ajar. Jika kau membuatku malu, aku tidak akan pedulikanmu sebulan. Justru bagus. Setelah kau merangkak 10 kali, seumur hidupmu, tidak perlu menimyuku lagi. Mau melakukan apa? Aku akan membuat setiap dari mereka merasakan 10 kali lipat penderitaan Zhang Ya. Bertindak. Luming, kau gila, kau orang gila. Kau bagan demi wanita Zhang Ya itu. Menyakitiku seperti ini?
Saat kau bertindak pada Jiang, kau seharusnya sudah tahu akibatnya. Katakan satu kata sampel lagi. Bukan hanya berlutut di pecahan kaca. Sesederhana itu. Lanjutkan. Song Shui. Ini hanyalah hidangan pembuka saja. Kerugian yang kau timbulkan pada Jiang Ye. Memotongmu 1000 kali pun tak cukup. Hei, kalian satpam bau, sedang apa? Jam kerja tidak patroli di mall. Jika ada pelanggan komplain, lihat bagaimana kuhajar kalian. Manager Song, urus satpam-satpam ini. Minggir. Nona, ada APA? Manager Song. Luming, dia menyuruh satpam-satpam ini menada Xiaoxu. Cepat bereskan dia. Hentikan semuanya. Luming, apa yang ingin kau lakukan? Mau melakukan apa? Manager Song, sejak kapan seorang karyawan bisa memerintah seorang pemilik seperti saya? Lanjutkan, tidak boleh berhenti. Luming, kau hanya pekerja paruh waktu. Berani bilang dirimu pemilik? Kutama. Nona, sebenarnya apa yang terjadi? Song Jun. Apa yang barusan kukatakan? Kau tidak dengar? Atau pura-pura tolai? Bermain jadi pahlawan kesiangan. Otakmu sudah korslet. Ya, para satpam ini tak kenal Xiao Sui. Makanya kau berlagak di sini. Sekarang manajer Song datang, masih berani berakting? Luming, sini, ikut denganku. Zini. Ini. Bertengkar lagi dengan Xiao Sui, kendalikan sifat anak kaya MU. Sudah cukup. Lihat Xiao Sui, berlumuran darah begitu. Benar-benar membuat Xiao Sui marah. Nanti kau harus seperti waktu itu lagi. Belutut memohon padaku untuk membersihkan kekacauanmu. Tera. Itu milik Jiang Ye, Song Jun. Terakhir kali ku peringatkan kau. Perhatikan sikapmu bicara padaku. Kau hanyalah karyawan biasa di keluargaku. Terus terang, kau itu anjing penjaga rumahku saja. Jika kau tahu diri, aku bisa membiarkanmu terus bekerja untuk pekerjaan bersih-bersih. Bukan kamu. Lanjutkan. Tanpa perintahku, tidak ada yang boleh. Luming hari ini benar-benar berani. Dia tidak hanya berani menyentuh Xiao Sui, tapi juga berani berbicara seperti itu padaku. Biasanya aku memarahinya. Dia selalu patuh. Takut aku tidak senang, kan? Manager Song, tolong aku. Hentikan semuanya. Lepaskan Nona Song sekarang juga. Aku sedang berbicara pada kalian. Apa kalian tuli? Aku atasan kalian. Dengan satu kata, aku bisa membuat kalian semua dipecat. Manajer, grup baru saja menelepon. Dengan jelas meminta untuk mematuhi instruksi Tuan Muda Lu. Kenapa? Mendengarkannya. Berarti tidak perlu mendengarkan kata-kata manajer sepertiku. Kalian semua dipecat. Luar biasa, Song Jun. Beraninya kau mengandalkan keluarga Lu, memberimu sedikit kekuatan ini untuk melawanku. Sepertinya kau sering melakukan hal semacam ini secara pribadi, memanfaatkan kekuasaan orang lain. Jika begitu, akan kucabut kulitmu sendiri. Sekarang aku secara resmi mengumumkan, mulai saat ini, Song Jun dipecat dari posisi manajer pusat perbelanjaan. Sayang, maukah kau dengar apa yang kau katakan? Luming, posisiku ditunjuk oleh grup. Kurasa kau tidak bisa memutuskan. Sudah, Luming, kami juga menemanimu. Bermain begitu lama, kemarahanmu juga sudah mereda. Cukup sampai di sini. Jika tidak, aku akan benar-benar marah. Kalau begitu, sebaiknya kau lebih merah. Dengan begitu, saat berguling di pecahan kaca nanti, kau bisa menggunakan sedikit tenaga. Luming sudah gila ya? Aku sudah merendahkan diri. Dia masih mempermasalahkannya. Ayah, anjing yang kilarga kita palahara di pusat perbelanjaan berani menggonggong pada pemiliknya. Pecat saja. Kau pikir manajer pusat perbelanjaan, sama seperti satpam bau ini, bisa dipecat dengan satu panggilan telepon? Tidak boleh. Jika ayahku benar-benar dipecat. Bukankah aku harus merengkak di atas pecahan kaca ini? Xiaoxu. Nona. Pingsan. Luming. Xiao Sui pingsan karena kau. Kau masih ingin memaksa dia. Demi Jean Y. Biarkan aku pergi. Sudah. Johan, bantu Nona besar beristirahat dulu. Serahkan ini padaku. Baik. Manajer Song.
Kau harus benar-benar memberi pelajaran pada Luming ini. Berhenti. Apa aku menyuruh kalian pergi? Tarik Luming ini dari sini. Kenapa? Kalian memilih untuk mendengarkan kata-kata si sampah itu. Atau mendengarkanku, kata-kata manajer, cepat. Luming, hentikan Santivara ini. Kusarankan padamu. Jangan benar-benar membuat Xiao Sui marah. Apa akibatnya? Kau tahu sendiri. Songjun. Kerja bagus. Awalnya aku hanya ingin memekitmu. Sekarang kulihat. Aku terlalu baik. Kenapa? Apa kau benar-benar berani melawanku? Hello. Songjun, ya? Mulai sekarang, kau dipecat dari grup Lu. Apa? Tidak hanya itu, kau terlibat korupsi dana publik. Jumlahnya besar. Grup akan menuntutmu. Tunggu saja. Ini. Hello. Sepertinya. Manajer Song tidak tahu konsekuensinya. Minggir. Tuan muda. Saya salah, Tuan muda. Saya salah. Saya mohon. Jangan pecat saya. Jangan tuntut saya. Pergi. Singkirkan pengkhianat ini. Bersihkan dia. Apapun milik keluarga Lu. Tidak boleh dibawa pergi. Tuan muda. Sekarang bagaimana? Kumpulkan semua bukti keluarga Song Sui. Aku mau hancurkan keluarganya. Ya, Tuan muda. Zhang Ye, kondisimu gimana? Aku antar kamu ke klinik. Oak. Jangan, kamu belum boleh bergerak. Ada serpihan kaca di lutut. Naik. Nggak bisa. Aku bisa jalan sendiri. Dengar kata aku. Naik. Ada apa, Tuan muda? Nggak kuat gendong? Tentu bisa. Ambil TAS Zhang Ye. Luming. Berat nggak? Terlalu jauh. Turunin aku. Nggak berat. Kamu lebih ringan dari tas. Dokter. Orangnya mana? Jangan. ITU. Dokter Sang nggak ada. Nggak bisa nunggu lagi. Aku pernah belajar pisangke. Tetap nggak boleh. Dokter Sang dokter. Dokter Lu juga dokter. Tayan Sabenter. Zhang Ye, maaf, ini terakhir kalinya. Siapa yang nakal ke kamu lagi? Harus lewat dari mayatku dulu. Yakin gak istirahat beberapa hari? Nggak perlu. Hari ini, masih banyak kelas. Lagipula, ujian sudah dekat. Dokter sudah bilang cuma luka ringan. TAPI. Baiklah. Duduk. Diam yang manis. Aku akan belikanmu makanan. Sebentar saja. Gioknya masih di Song Sui. Itu satu-satunya peninggalan orang tua. Haruskah aku beritahu Luming?
Zhang Y, kau mencuri barang Xiao Sui. Xiao Sui tidak marah, malah pingsan karena ulahmu. Cepat ambilkan air untuknya. TAPI, itu giok milikku. Dia yang merebut. Sudah, Johan, ngapain digubris? Dia cuma pemikat pria. Xiao Shui, lihat yang dibawa Luming. Bukanka, Kotak makan Dior itu? Aku ingat. Xiao Xupaling Suka. Makanan dari Dior. Jangan-jangan Luming. Beli ini semua. Untuk minta maaf? Pasti. Dulu Luming. Kan selalu. Belikan Xiao Xue. Setelah perlakukan aku tadi, masih mau kau minta maaf? Mimpi. Kukira, Luming sudah berubah, ternyata tetap penjilatku. Rupanya selama ini, dia sengaja berbuat begitu, untuk bikin aku galau. Luming, jangan kira, dengan belikan makanan, aku akan APA? Ternyata, Luming masih suka Song Shui. Soal giok ini, harus kupikirkan caranya. Sudah, niat baikmu kubalas, tapi aku tetap ngambek sebulan. Kenapa di luar kantin? Bahkan di kelas, ada pengemis? Ayo makan selagi hangat. Ku beli khusus untukmu, makanan yang ringan. TAPI, ini bukan untuk Song Shui. Ngapain mikir? Dia pantas? Ada apa dengan Luming? Dia berani alihkan. Kotak makan Aryan Xiaoxu. Ke si cantik gagap itu. Luming buta ya? Xiao Sui ada di sini. Kau kirim kemana? Katanya Luming berhenti ngejar Song Sui. Ternyata benar. Iya nih, kata Song Sui itu cuma anak pembantu mereka. Beneran? Beneran? Jangan asal ngomong. Coba ulangi keras-keras. Aku cabut lidah kalian. Johan, ini ruang kelas. Kecilkan suaramu. Kalau masih semangat, aku tak keberatan menggulingkanmu di pecahan kaca. Dan kau Song Shui, jangan pura-pura bodoh. Aku takkan lepaskanmu. Utangmu baru terlunasi 0,01%. Tunggu saja. Ayo. Makan yang banyak. Lihat betapa kurusnya kau. Jangan. Kenapa? Tidak muat lagi. Luming, Matiko. Setelah, abakan dia. Orang seperti Luming ini, semakin dihiraukan, semakin menjadi-jadi. Xiaoxu, kau diam saja melihatnya, menginjak-injakmu. Santai saja. Dia nanti, bahkan jadi anjing peliharaanku pun, tak akan bisa. Tapi dia menyebab kau anak pelayan mereka. Ini saja kau tahan? Rumor seperti ini, cukup tunjukkan, sedikit kemampuan, akan hancur sendiri. Ini. Mobil sport baru dari ayahku, STNK baru selesai. Wah Porsche. Harganya pasti jutaan. Sudah kuduga, Xiao Sui benar-benar putri kaya sejati. Tak seperti yang lain. Cuma bisa omong kosong. Aku tak ingat punya anak seperti Song Shui. Luming, kau sungguh tak tahu malu. Jangan-jangan kau bilang, mobil ini hadiahmu buat Xiao Sui? Lucu sekali. Comment t'as dit Ayak Xiaoxu? Luming. Untuk menjaga. Image anak kaya. Komatimation ya. Dari mana kalian tahu, aku yang beli mobil ini? Konyol. Buka mata anjingmu, lihat baik-baik. Di STNK ini, tertulis nama siapa? Menurutku, Luming cuma iri. Dia kan anak palsu. Xiaoxu si gadi asli. Sudahlah, jangan hiraukan dia. Besok, ajak kalian touring mobil baruku ini. Luming. Mereka tak percaya. Aku percaya padamu. Percaya sekali padaku. Cekatku kau dijual. Kau takkan berani. Hari ini kita lanjutkan. Bab ketiga ya. Silakan semua buka. Buku halaman 96. Hidup lalu aku buta. Song Sui tak mau naik mobil mewahku. Maksa minta mobil sendiri. Aku malah setuju.
Tapi untungnya, uang saku bulan lalu kebobolan. Cicilan terakhir belum dibayar. Song Shui, karena kau suka pamer, akan kulihat bagaimana kau bayar cicilan. Bagaimana mempermalukanmu di depan sekolah. Kepala rumah tangga Li, Kabari Porsche, cicilan mobil itu, suruh minta ke pemilik aslinya. Yang kau beri ke Songju. Ya. Aku ingat ada mobil edisi terbatas. Beli itu untukku, antar ke sekolah besok. Tuan muda, ini mobil yang dulu. Daitsak Song Shui. Tuan tak setuju beli. Benar, aku ingin memberikannya kepada Zhang Ye. Jangan bilang siapa-siapa. Aku mau memberinya kejutan. Sayap. Tuan muda, Nona Jiang jauh lebih baik dari Song Shui. Dia pantas dapat yang terbaik. Lu Ming, turunkan aku. Aku sudah bisa jalan sendiri. Tidak boleh. Banyak orang di sini. Sangga memelukan. Biarkan mereka melihat. Tak apa mereka menonton. Ya ampun, ini mobil Porsche. Biar ku sentuh. Ini mobil mewah super. Dan ini model khusus. Hanya untuk VIP yang bisa membelinya. Jika bisa nyetir mobil ini, hidupku sudah berarti. Mangir. Jangan sentuh dengan tangan kotor. Kalian. Kalian tahu harganya? Jika rusak, sanggup ganti? Sentuh sedikit kenapa? Ini urusanmu, ini bukan mobilmu. Bagaimana menurutmu? Pergi semua. Ini mobil baru Xiao Shui yang baru saja dibeli. Setelah, Johan, mereka teman sekelas. Mereka belum pernah lihat mobil mewah level ini. Wajar saja, lekas hilang goresannya. Nanti ku beli yang baru lagi. Astaga, inilah Putri Konglomerat, 7 Anya. Mobil ratusan juta rusak, langsung diganti baru. Ada yang bilang, Song Xu anak pembantu. keluarga Luming. Mereka buta mata. Xiao Xue. Berapa harga mobil ini? Biar kami takayut. Hanya, uang saku sebulan, recehan saja. Katakanlah, Xiao Xu. Biar mereka melek. Ayah, Xiao Shui. Cepat beri. Harganya tidak mahal. Kuma. 326 juta. Memang murah. Luming. Kau mau apa? Bagaimana kau tahu? Harganya 3,26 juta? Ku benar-benar. Tak berhenti menjilat Xiao Shui. Mobil barunya saja. Sudah kau selidiki harganya? Lu Ming, jangan berharap dengan cara begini menarik perhatianku. Maaf, aku mau minta kau pindahkan mobil. Mingger, kau ambil tempat parkir. Kau. Cepat pindahkan. Kau. Zhang Ye, aku siapkan kejutan untuk Tangguaku. Si cantik kampus. Ku beritahu, selera lelakimu sungguh buruk. Cuma bisa pura-pura, lalu kabur. WK. Kejutan apa lagi? Mungkin cari hadiah murahan. Entah dari mana, cuma bisa tipu si cantik bisu ini. Lihat mobil itu? Luming di Keturunan takkan mampu beli. Selama dari Lu Ming. Aku suka. Si miskin seperti cuma bisa bohongi diri. Kuberai tahu, mobil itu hadiah dari Lu Ming untukku. Aku tahu. Terus mau gimana? Lu Ming cuma main-main sama kamu. Kamu malah serius? Nanti dia bosan main sama kamu. Pasti balik ke aku. Jadi pelengkap buat aku. Luming ini, kalau mau nurut sama kita, jejelet shwe-shwe. Mungkin kalau lagi seneng, bisa diajak jalan-jalan. Sekarang, kesempatan ini pun hilang. Sudahlah teman-teman. Mari kita coba merasakan mobil mewah seharga jutaan. Ini, mobil apa ini? Kayaknya lebih keren dari mobil Song Shui. Edisi terbatas Glock. Uang sebanyak apapun gak bisa beli. Dibanding mobil Song Shui? Dibanding mobil Song Xue. Gak ada apa-apanya di depan mobil ini. Cuma sampah. Mobil ini kok familiar ya? Kayak pernah lihat di mana. Camus.
Saya pengantar mobil. Ini Pak Lu, belikan mobil baru untuk Nona. Ini kontrak dan dokumennya. Direktur Lu. Di kampus kita, mana ada Direktur Lu? Kak Han, Luming, bukankah marga Lu? Luming. Tidak mungkin, ini kan Model Edisai Terbatas Global. Harganya puluhan juta. Luming dijual pas. Takkan sanggup beli. Direktur Lu yang mana? Direktur Lu dari grup Tianheng. Ini kan mobil yang dulu ku beli. ITU? Delu Luming memohon ayahnya tapi tak dibeliin. Pasty Luming sengaja bikin kejutan untuk menyenangkanku dengan beli mobil ini. Kira aku akan maafin dia? Di sini, mobil ini hadiah untukku. Aku suka mobil ini sejak lama, cuma harganya agak mahal. Tak Kuzanka, dia sampai. Siapkan kejutan, diam-diam belikan. Apa? Ternyata untuk Xiao Sui. Jangan-jangan, Direktur Lu grup triliunan Tianheng, Direktur Lu ini. Ayamuya? Bukan, jangan asal ngomong. Ayahku tak suka, aku pamer begini. Baik, Nona, mari kita konfirmasi. Harga mobil 30 juta. Dibiar tunai penuh. Tak masalah. Apa? 30 juta? Xiaoxu. Kamu kaya banget. 30 juta kuma agak mahal? Memang Xiao Sui. Inilah mobil mewah top. Ini bukan apa-apa. Harusnya kamu tahu, Direktur Lu yang mana. Sudah kubilang. Lu Ming jadi pelayanku sehari, harus jadi pelayan seumur hidup. Aku. Bagaimana menerima? Karena mobil ini hadiah, silakan tulis di sini, nama penerima hadiah. Selesai. Tapi perlu konfirmasi, nama pemberi dan penerima. Pemberi, Direktur Lu. Penerima, Jiang Ye. Tanda tangan Zhang ya? Ok. Tunggu. Apa katamu? Penerimanya Zhang ya? Jean Y, mobil mewah bernilai jutaannya. Untuk si gagap Jiang Ye? Bukan Sangsu. Siapa Jiang Ye lagi? Aku ingat. Seperti si cantik yang gagap. Benar penerimanya, Nona Jiang Ye. Bukankah Anda? Aku. Kamu salah info ya? Mobil mewah ini, Mana masa? untuk Jiang Ye, si gagap itu. Benar, Direktur Lu itu juga. Ayahnya Xiao Sui kami. Jeketak salah ingat. Direktur Lu grup Tianheng cuma punya satu putra. Kapan punya anak perempuan? Dasar tak tahu diri. Dekat banget dengan Direktur Lu? Dekat, sangat dekat. Tiap hari dia mencariku, suka tak suka, selalu kirim pesan. Tetkon. Lu Ming. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Nggak bisa nahan ketawa. Katanya tiap hari dikirimin chat Pak Lu. Mending bilang aja, dia itu bokap. Nggak tahu, dapat bunga murahan dari mana. Si gagap. Gue nggak salah kan? Dia tuh, cuma bisa kasih barang murahan. Buan Ji Burlu. Zhao, Han, ini bukan bunga murahan. Lu Ming, jangan dengerin dia. Aku suka banget. Makasih. Ayo, kita coba mobil barunya. Mobil baru? Pioneer. Ini mobil baru yang kubeliin buat kamu. Saka. Johan, jauh-jauh tanganmu. Jangan asal pegang, entar rusak. Lu bisa ganti? Tahu. Ingetin sekalian. Majikanmu juga nggak bakal sanggup. Gue nggak bisa ganti. Teru, lu bisa beli? Katanya d'une gazi Jean Y. Bisa-bisanya kamu ngegaya begitu. Tahu harga mobil ini berapa? 30 juta. Gue sama Xiao Sui aja. Belum tentu sanggup. Emang kamu pantas? Tan. Muka iri kamu itu, dikit. Johan, gue ingetin lagi. Jangan bandingin seluruh asetmu dengan uang sakuku. Tuan Lu, maaf ya, saya kira cewek yang nekat itu adalah Nona Jiang Ye. Ibu ini, tindakanmu ngakuin properti orang, sangat keterlaluan. Perusahaan kami
akan lakukan tindakan hukum. Siapa yang ngakuin? Elu aja yang gak jelas. Luming. Gengsinya kebangetan, tahu Xiao Sui baru beli mobil. Elu malah nyewa. Buah Saint-Jandia. Jangan lupa. Dia kan orangnya. Anak orang kaya sok kaya. Bener. Orang tuh, miskin gak apa-apa, tapi jangan sok kaya. Sewa mobil ini mahal kan? Habisin uang bulanan berapa bulan? Xiaoxu, Aigreko, kita jalan-jalan. Ada yang suka, berlagak kaya. Biarin aja dia ngegaya. Benet. Yang nyewa mobil. Mo Saint-Jean Xiaoxu, Pontzon. Xiaoxue. Kok diam aja? Jangan-jangan percaya. Mobil ini beneran dia beli. Masa sih? Luming ini MAH, pasti sengaja, pengen mempermalukan gue. Tapi mobilnya, kayaknya emang yang dulu, tapi bokapnya, kan gak setuju? Jangan-jangan beneran sewa. Luming, simpan baik-baik niatmu itu. Mau narik perhatian, jangan sampai pakai cara kayak gini. Nyewa mobil jelek, dipikirin gue bakal beda perlakukan? Cuma bisa bohongi orang gagap seperti Jiang Ye itu. Sudahlah, Luming, jangan lupa kembalikan mobil malam ini. Oh iya, kalau lain kali mau coba mobil mewah, ngapain repot-repot sewa gitu? Kan kita teman sekelas. Langsung saja, minta tolong Xiao Sui kan bisa? Sudahlah, Johan, ngapain banyak omong sama dia? Sudah. Luming, cepat kembalikan mobilnya. Kami mau jalan-jalan dulu. Lain kali harus lebih hati-hati. Sewa mobil yang lebih murah lah. Kamu siapa berani bawa sport car? Lain kali. Kereza, mungkin tak ada kesempatan lagi. Dan hari ini kalian tidak bisa jalan-jalan. Song Shui, sok jaga gengsi ya? Suka jadi nona besar. Jemanja simiwa orangnya? Akan kubuat malu di depan teman, mempermalukanmu, membongkar kebohonganmu. Apa maksudmu? Datang. Nona Song. Kami dari Porsche. Staf Penagi. Mobil ini menunggak. Pembayaran akhir lama. Kami datang menuju Hadong. Apa? Kamu bilang Xiao Sui nunggak pembayaran? Benar. Bukan cuma mobil ini. Biaya perawatan juga, karena ini mobil mewah. Sebelum ambil mobil, perusahaan YG bayar duluan. APA, pembayaran mobil belum lunas? Kalian mau apa? Mobil ini hadiah dari orang. Heji dia sana. Ngapain ke saya? Maaf Nona Song. Anda pemilik resmi mobil. Pembayar menolak melunasi. Jadi kami ke Anda. Jika Anda tidak bayar, kami akan menyita mobil ini. Ada apa ini? Coba telepon ayah. Nanti mobilnya disita. Ayo lagi sibuk. Pulang dulu saja. Besok saya ke kantormu. Bayar langsung. Nona Song. Pembayaran tertunda lama. Hari ini batas akhir. Mohon kerjasamanya. Atau kami sita mobil. Kalian maksud apa? Masa saya tidak bayar? Perusahaan kalian seperti ini perlakukan pelanggan? YK. Xiao Sui sudah bilang, besok akan dibayar. Ngapain buru-buru? Dui sejini. Piot Xiao Sui. Cuma recehan. Tahu Tianeng Group? Itu milik keluarga Xiao Sui. Mazatidak mon pu bayar. Nomor indukmu berapa? Aku mau laporkan kalian. Maafkan kami Nona Song, pembayaran sudah lama tertunda. Bagaimana kalau kami hubungi pembayarnya? Jangan. Tak perlu dihubungi. Saya di sini. Tuan Lu. Anda Tuan Lu? Benar. Berapa sisa pembayaran mobil? Harus dilunasi hari ini? Masih 1 juta yuan. Kalau Anda tidak perlu. Anda klien utama kami. Bisa bayar kapan saja. Anda mau bantu Nona Song melunasi pembayaran? Tidak. Sudah pasti. Siapa pemilik mobil yang harus bayar sisa pembayaran? Pemilik mobil ini adalah Song Sui. Apa hubungannya dengan saya? Tapi sebagai klien premium, perusahaan kalian, saya tidak mau orang-orang tidak kompeten menepur di sini. Kalian harus patuhi peraturan dan SOP. Hari ini, harus lunasi sisa pembayaran. Betul. Song Shui tingkat APA.
Pantas bawa sportska? Ini, Johan. Tadi ngomong begitu. Dia selalu membuli kamu. Apa aku salah? Gak apa-apa. Kamu benar. Ada apa ini? Katanya Song Shui. Mobil hadiah dari ayahnya? Saya tidak tahu. Mungkin ada kesalahpahaman. Nona-san, sekarang sudah jelas. Pembayar menolak melunasi. Jika hari ini tidak bisa bayar, mobil akan kami tarik kembali. Sisa pembayaran 1 juta yuan. Nyonya Song, bagaimana cara bayarnya? Xiaoxu. Ada masalah apa? Bagaimana kalau kamu bayar dulu? Teman-teman semua lihat. 1 juta yuan? Dari mana saya punya segitu? Lu Ming ini sengaja menunggu momen begini, supaya saya malu di depan senior orang. Ada apa Song Shui? Kon katanya anak orang kaya. 1 juta yuan buatmu. Cuma uang jajan seminggu. Tidak bisa bayar ya? Mana mungkin tidak bisa. Saya telepon ayah saya sekarang. Tunggu sebentar. Hello? Ayah. Sinyal kurang bagus. Saya cari tempat lain dulu. Xiaoxu, pakai HP saya saja. Ambil mobilnya. Direktur Lu, maaf merepotkan. Tidak apa-apa, saya suka nonton drama. Ini bukan Nona Song? Baru sebentar telepon. Sudah lari ke sini. Lu Ming, jangan sombong. Ayah Xiaoxu lagi sibuk. Oh ya? Tapi kenapa mobilnya sudah ditarik? Ambil saja. Besok ayah belikan yang baru. Tapi ingat baik-baik. Jangan beli model saya, yang edisi global favoritmu itu. Nanti kamu ngotot bilang ke teman-teman, mobilku juga kamu yang beli. Kamu. Tekat apa? Takut ibu saya baik hati. Pasti suka sama kamu. TAPI, saya anak yatim. Lagi pula, gagap begini. Kata dokter kan, ini karena jarang bicara, jadi gagap, bukan cacat bawaan. Soal anak yatim, saya yakin, pasti masih ada keluarga di dunia ini. Tenang saja, saya akan bantu carikan. Terima kasih ya. Lu Ming. Saya Yang Yura sendiri. Ayo pergi. Bersihkan lebih bersih. Kamu ini bagaimana sih? Apa yang dikerjakan selalu salah. Kerja apapun tidak becus. Kalau nanti anak menikah ke keluarga, bagaimana bisa melayaninya? Shenma. Tenang saja. Asal kamu suruh Xiao Shui bersikap baik ke Lu Ming. Semua ini pasti bisa kukerjakan. Tergantung sikapmu. Pergi. Ambilkan bu itu untukku. Baik. Lalu, Bawakan. ramuan mahal. Ambil sedikit untukku. Rendam kakiku. Aku nonton TV seharian. Sangat melelahkan. Baik, aku berangkat sekarang. APA? Sayang. Lu Ming itu memekatmu dan memenjarakanmu. Sekarang Xiaoxu dan Lu Ming belum pulang. Nanti saat dia kembali, aku akan memberi pelajaran ke Lu Ming. Suruh dia bersujud minta maaf. Membebaskanmu. Shenma, coba cek suhunya. Sudah pas atau belum? Bagaimana caramu mendidik anak? Dia berani menangkap suamiku dan memecatnya. Seperti ini. Membuyuk Xiaoxu? Kamu mimpi kali. Shenma, pasti ada kesalahpahaman. Jangan marah. Salah paham apa lagi? Kau tunggu saya. Nanti saat Xiao Shui pulang, akan kuhabisi kau dan anakmu. Jangan banyak bicara. Cepat cuci kaki. Bu, aku pulang. Aku bawa tamu spesial. Chen Erhua. Apa yang kau lakukan? Kamu pengasuh berani menyuruh ibuku mencuci kaki untukmu? Berdiri. Sudah. Berisik. Cuma diminta cuci kaki saja. Aku sudah awasi dia kerja seharian.
Aku tidak lelah kok. Chen Erhua, lupa statusmu sendiri ya, ini ibuku. Nyonya rumah ini. Berani kau suruh dia cuci kakimu? Dibayar mahal jadi art. Kerjaannya seperti ini? Ebio. Ibu tidak apa-apa? Tak apa. Ibu baik-baik saja. Chen Erhua. Baru beberapa hari enak, kau benar-benar tak sadar. Siapa dirimu sebenarnya? Lupa siapa yang menggajimu? Ibumu yang mau sendiri. Dia ingin menjilat. Karena kau suka Xiaoxu. Karena kau terlalu jadi anjingnya dia. Luming. Jangan terus memarahinya. Nanti Xiaoxu. Ukumulaji. Bu. Aku sudah tak suka Song Sue, mulai sekarang. Jangan biarkan diri tersakiti. Apa? Kau sudah tak suka Xiaoxu? Dia itu? Hello, Tant. Aku. Zhang Ye. Nanti akan ku perkenalkan. Aku urusi si pengkhianat ini dulu. Mau urusi aku? Berani. Aku belum cari masalahmu. Kau berani. Memecat suami. Bahkan menggugatnya. Kau tunggu saya. Nanti Xiao Sue pulang. Ibumu bukan cuma cuci kaki. Kau harus sujud minta maaf. Minta maaf. Cuci kaki gitu. Betul. Baik. Perkataan bagus. Nah gitu dong. Sudah kubilang sejak dulu. Berapa kali lagi? Xiaoxu kita ini sangat berbakti. Asal kau bisa membahagiakan kami berdua. Nia Xiaoxu. Gampang banget. Kau benar. Nah gitu dong. Dengar kataku, pasti berhasil. Xiao Sue kami ini, kalau mau ngejar dia, harus pakai usaha. Tak cuma baik ke dia, tapi juga ke aku. Apa yang kau lakukan? Suka banget cuci? Sekalian mandi sana. Berani. Kau berani perlakukan aku begini. Dasar orang gila. Keraku tak berani? Kau. Aku hadapi kau. Chen Erhua. Mulai saat ini. Kau die pecat. Siapkan barangmu sekarang. Pergi dari sini. Kau. Suruh aku pergi. Benar. Mulai hari ini, tak ada yang boleh buat ulah di sini. Keluar semua. Baik. Nanti Xiao Sue pulang. Mau suruh aku kembali, aku takkan datang lagi. Kau culia, yang kukatakan. Sekarang juga, pergi dari sini. Kepala rumah tanggalin. Awasi mereka membereskan barang. Barang yang tidak kamu miliki, dibawa, langsung serahkan ke badan pengawas. Kamu. Bu, aku pulang. Lin Yu. Nggak bantu ambil tas? Sudah diajarin lama-lama, masih aja bego. Xiaoxu pulang nih. Luming. Cepat minta ampun, nanti aku bikinin, promosiin kamu. Lin Yu. Nggak ngapa-ngapain? Sekualitas kamu, mau aku jadi menantimer? Jimpi. Begini Caramel, bicara ke ibuku. Luming. Kesabaranku ada batas. Jangan keterlaluan. Keterlaluan? Apa lebih parah dari kalian? Kalian. Aku cuma anak miskin, kalau nggak ada aku, dijual orang tuamu. Untuk mahar nikah. Dan kamu. Babu di rumahku. Digaji ibu. Malasura ibu kerjain tugasmu. Kalian pikir. Bermuka tebal, ngomong gituan. Ini pasti ajaran. Esai gagap Zhang Ye ya. Aku tahu perempuan itu, bukan orang baik. Luming, jangan tertipu, sama Esai Zhang Ye. Hanya aku yang tulus padamu. Perempuan. Lihat, ini baru perempuan sejati. Jiang Ye lebih baik darimu ribuan kali. Manager Lin. Suruh mereka bawa barangnya minggat. Jangan ada sisa. Yang bikin mual. Tuan Muda sudah perintah, cepat bertindak. Luming, kamu benar-benar mau usir aku? Tuan Muda. Kami salah, jangan diusir.
Aku suruh Xiao Sui minta maaf. Xiaoxu, Cepat minta maaf. Cepetan. Minta maaf. Kalau ada niat tulus, aku bisa pertimbangkan. TAPI. Song Sui kayaknya nggak ikhlas. Permintaan maaf palsu. Nggak mau dengar. Xiaoxu, Lihat tuh, Luming, masih suka sama kamu. Merendah dikit. buyok dia. Bisa bikin dia jadi bonekamu. Ayo cepat, mau dibuang. Keluar dari sini, balik ke kandang babi. Aku nggak mau minta maaf. Kamu tuli ya, nggak ngerti maksudku. 2 tahun ini. Terlalu lama aku manjain kamu. Kalau nggak minta maaf, kita diusir. Aku jual kamu buat cari duit. Cepat minta maaf. Ini caramu minta maaf. Sujit. Luming. Jangan semena-mena. Zuyut sekarang. Minta ampun ke Tuan Muda. Maaf. Tuan Muda. Lihatlah, Xiao Sui sudah minta maaf. Bolehkah kami tetap di sini? Tentu saja. Tidak boleh. Manajerlin. Perintahku nggak didengar. Suramiraka, bersin barang dan minggat. Ayo cepat bertindak. Siap, Tuan Muda. Luming, kamu. Bukannya kamu bilang. Benar. Maksudku masih mempertimbangkan. Sekarang sudah selesai kupikirkan. Lebih baik kalian kembali sambil berguling. Tinggal di kandang babi lebih baik. Benar Gonsong Shui? Kamu juga begini. Mengganggu Zhang Ye ya? Aku cuma membalas. Perlakukan orang dengan cara yang sama. Kau. Luming, aku akan buat kau ingat. Pasti akan ada hari kau membutuhkanku. Bawa pergi. Luming, aib hari ini akan kubalas tuntas. Bukankah kau paling suka Songsu, demi-dia? Kita sudah bertengkar berapa kali? Bu. Aku teras ditipu Song Shui. Yang kusukai bukan dia. Bu. Aku perkenalkan. Ini Zhang Ye. Dari kecil dia sudah kehilangan orang tua. Anak baik. Apa maksudmu ditipu? Bu. Ibu masih ingat. Kenapa aku suka Song Shui? Bukankah karena surat cinta itu? Kupikir kau bilang, itu ditulis Song Sui. Bukan Song Shui. TAPI Zhang Ye. Bagaimana kau tahu? Tak hanya tak, aku juga. Kau diam-diam minai kaiku. Zhang Ye Tenangla. Seumur hidup, aku akan memperlakukanmu baik. Ternyata begitu. Songsu te rumenipumu. Kepala rumah tangga Li, sediakan kamar untuk Jiang Ye. Siapkan pakaian untuknya. Malam ini, dia tinggal di sini. Siap, Tuan Muda. Cepat istirahat. Sebentar lagi, kita makan malam bersama. Aku harus pulang. Jiang Ye sudah sendiri, hidup lebih dari 10 tahun. Taman Zhang Ye. APA kau lupa. Masih ada bukti di tanganku. TAPI. Baiklah. Cepat pergi. Bukti apa? Apa kau suka padanya? Kupikir dia anak baik, penampilan dan sifatnya lebih baik dari Song Sui. Jangan main-main. Bu, apa yang ibu bicarakan? Aku hanya bercanda. Jangan bilang sembarangan ke Jiang Ye, dia penakut. Jangan sampai dia kabur. Kalau begitu baik, ibu juga menyukainya. Ngomong-ngomong Bu, bisakah ibu menghubungi orang terkait Hai Cheng? Tu as Zhang? Bisa saja. Tapi untuk apa? Zhang Shenini. Sejak putri tunggal hilang kabur dari rumah. Sifatnya jadi penyendiri, sulit diajak kompromi. Susah dihubungi. Orang tua Jiang Ye meninggal awal, tapi masih ada keluarga lain. QQRGI, Zhang Ye adalah cucu perempuan, Tua Zhang. Kau lagi, dasar gadis. Tak bisakah kau baik ke Luming? Sedikit saja? Lihatlah sekarang. Bagaimana ini? APA mungkin. Benar tinggal di kandang babi? Kalian korupsi segini banyak. Tanya aku untuk apa? Itu semua salahmu. Kalau bukan karena kau membuat Luming marah. Ayahmu takkan dipenjara. Kita takkan Kan karena dia sendiri kotor. Memang korupsi uang perusahaan. Dasar kau gadis. 2 tahun ini kau dimanja.
sampai jadi penyakit ya. Kau tunggu saya. Jika tak bisa membuat Luming berbaik kembali, akan kujual kau untuk uang. Ngapain harus membujuknya? Tidak akan lama lagi. Aku akan membuat Luming tidak berani menatapku. Kamu, apa maksudmu? Jangan ikut campur. Aku punya rencanaku sendiri. Nanti. Jangan jadi beban saja. Kamu. Ngapain lihat-lihat? Dasar Sai Imit. Kamu datang untuk menertawakanku ya? Ini hadiahku untuk Luming. Kenapa ada di kamu? Barang ini terlihat familiar. Sepertinya hadiah dari Jiang Ye ke Luming. Disembunyikan Luming. Tapi ketahuan olehku. Kupaksa dia buang. Malah dipakai pilihan buat ganjal meja. Jawab. Kenapa? Lihat Luming menganggap hadiah darimu kujadikan ganjal meja. Kamu panik ya? Sudah kubilang sebelumnya. Luming cuma main-main denganmu. Nanti kalau dia sudah bosan, dia akan buang kamu. Kunasihati kamu. Lebih baik tinggalkan Luming sekarang. Benarkah? Ini dari Luming untukmu? Tentu saja. Masa iya ada di sini, Lajapila? Bukan cuma ini. Selama ini, hadiahmu untuk Luming, semua ada di sini. Lihat. Ini tulisan tangan Luming, kartu maaf. Ada 99 lembar lagi. Artinya, dia akan memaafkanku. 99 kali tanpa sira. Dasar si imut dorong-dorongan. Zhang Ye, Ada APA, saya pa yang ganggu kamu? Luming. Lepaskan aku. Lipas. Tidak akan. Lepaskan. Kalau tak mau terima hadiahku, kenapa terima lalu? Berikan ke orang lain. Kepala Pelayan Lin. Ada masalah APA? Tuan Muda, ini akibat ulahmu dulu. Perempuan baik mana yang mau terima perasaannya? Dikasih ke orang lain. Buat ganjal meja? Lalu sekarang gimana? Tuan Muda, apa benar kamu suka Nona Jiang Yi? Tentu. Pernah ungkapan perasaan? Ungkapan perasaan. Dalam. Maksudmu? Nona Jiang Ye sangat menyukaimu. Tapi karena Song Sui, dia tak yakin dengan perasaanmu. Kamu harus bicara baik-baik dengan Nona Jiang, supaya dia mengerti perasaanmu. Maksudmu? Aku harus mengungkapkan perasaan ke Jiang Ye? Ya. Ini ide bagus. Karakter Jiang Ye terlalu kompleks. Dan terlalu sensitif. Hanya dengan cara ini, dia bisa merasa aman. Haklin. Suruh orang siapkan semuanya. Besok, aku akan mengungkapkan perasaan padanya. Baik. Di mana Luming? Panggil dia ke sini. Dia tak ingin melihat kalian lagi. Dan, ini adalah catatan dana keluarga Lu. Yang kalian curi selama ini. Kalian punya 10 hari untuk mengembalikan. Kami tak akan bayar. Kami tak punya uang. Sampaikan itu ke hakim. Silakan pergi. Prosesi pengakuan perasaan ini harus dipersiapkan sempurna. Uangnya. Jangan khawatir. Upacara pengakuan perasaan. Kamu Luming? Ini semua ulahmu? Benar, aku yang melakukannya. Ada masalah? Ada yang melaporkanmu, mencemarkan nama teman sekelas, dan mengacaukan ketertiban sekolah. Ayah, lihat, dia juga memukul orang. Lihat wajah, dan Xiao Sui juga. Berani sekali kau.
Luming, kau berani memukul teman? Secara resmi ku beritahu, kau dikeluarkan dari sekolah. Mengeluarkanku? Kalau begitu aku mau tanya. Mereka membuli Jiang Ye kemarin. Hampir membunuhnya. Bagaimana ini dipertanggungjawabkan? Haruskah mereka yang dikeluarkan dulu? Soal laporan, kami akan selidiki. Sekarang kamu dan Jiang Ye segera pergi dari sekolah. Hahaha. Baik, sungguh tak bisa bedakan hitam putih. Tak peduli benar salah. Kalau mau main kotor, aku temani sampai habis. Johan, kira aku tak tahu dia ayahmu? Sudah lama kuwaspadai. Akal bulus kalian. Ebio, sekarang ibu bisa datang. Kira dengan panggil orang tua, lalu masalah selesai? Ini sekolah, jangan main akal licik. Bahkan jika ibumu datang, Kepsek pun takkan bisa bantu. Oh ya, Ketua Dewan Ju. Wah, sok berkuasa sekali. Bahkan perintahku tak dihiraukan. Aku ingin lihat. Siapa berani keluarkan anakku? Kepala sekolah Hi. Sekolah ini seharusnya lebih tegas dalam pengawasan. Jean Y. Yang berkekurangan. Tak dapat perhatian. Beasiswa malah ke Songsue. Orang bermoral buruk. Haruskah kalian introspeksi diri? Kepsek datang. Bagaimana ini? Dia cuma kepala sekolah. Akulah pemegang saham terbesar. Jangan takut. Terima kasih Paman Yo. Tenang, aku tak akan biarkan sekolah ini dihancurkan oleh Kaming Haidam. Kepala sekolah Hi, urusan ini bukan wilayahmu, mengerti? Kalau tak mampu, ganti saja Kepseknya. Nyonya Lu, Anda lihat sendiri, dia sangat keterlaluan. Tak masalah. Dia bukan lagi dewan sekolah. Omong kosong, saham ke di sekolah ini. 30%, pemegang saham terbesar. Atas dasar APA kau pekat aku? Maaf Ketua Ju, rapat dewan baru selesai, belum sempat memberitahu. Ibu Lin Yue, alias Nyonya Lu, telah membeli sekolah ini sepenuhnya. Kau bukan dewan lagi. Ini mustahil. Song Xue, kau hanya siswa miskin, yang pura-pura, jadi anak orang kaya. Andai bukan karena Ketua Yo, sudah lama kau kukeluarkan. Ju Handen, kalian bertiga, resmi ku beritahu, kalian semua dipecat. Ternyata Song Xue miskin? Selama ini Song Xue hanya berpura-pura, dia membohongi kita. Ayah, bilang sesuatu. Aku. Tidak bisa. Kenapa pecat aku? Aku tak bersalah. Atas dasar APA kau pecat aku? Song Xue, APA kau lupa. Dengan cara kalian kemarin, memperlakukan Jiang Ye, mall punya CCTV. Tahu, tak hanya itu, kau juga mencuri barang dari rumah Luming. Perbuatanmu ini, menurutmu, masuk akal bagi sekolah? Bukan aku, Johan Yang, Johan Pelakania. Kepsek, kumohon, jangan keluarkan aku. Kepsek. Song Xue Ko. Kepsek. Murid bermasalah begini, harus dikeluarkan. Dan diserakan ke Biro pengawas, biarkan mereka menanggung akibatnya. Tenang Nyonya Lu, sudah kukabarkan, petugas segera datang. Bawa mereka. Ayah, jangan-jangan. Ada pembelaan, laporkan ke petugas. Terima kasih, Bu. Tak apa. Asal anakku tak lagi jadi pengekor Song Shu. Ibu pasti dukungmu. Uangnya tak seberapa. Ayah bisa cari lagi. Sekolah ini cukup baik. Bukan investasi buruk. Terima kasih, Bu. Zhang Ye, maafkan aku. Tak kuzangka Song Shui merusak persiapan kata cintaku untukmu. Kalau APA ini semua benar? Tentu saja. Sebenarnya sejak awal, aku suka pada Song Shui yang bohong. Aku. TAPI aku lihat kau. Tulis kartu maaf untuknya. Aku. Luming, aku tak mau ditahan. Tak mau masuk penjara. Kumohon, tolong. Song Shui, ini balasan untukmu. Luming, maafkan aku. Aku salah. Zhang Ye, ayo pergi. Hei Luming, kau bilang, apapun yang kulakukan, kau akan maafkan aku. Ini buktinya, lihat. Janjimu 99 kali maaf. Sekarang kugunakan semua. Maafkan aku sekali ini, boleh kan? Zhang Ye, dengar penjelasanku. Semalam aku sudah lihat, kau tulis, syarat maaf untuknya. 99 kali pula. Bukan begitu, aku dibohonginya.
Johan yang bohong. Aku mencintaimu, sungguh. Tak perlu 99 kali. Sekali ini saja, aku tak mau dipenjara. Diam kau. Zhang Ye, jangan cemburu. Aku hanya tertipu. Makanya. Saya Semburu, kau sendiri tulis. Janji maaf tanpa syarat. Sudah jelas tertulis, kalau ingkar janji, maka kau jadi anjing. Benar, Luming, kau orang berprinsip, pasti tepati janji. Benar kan? Song Shui, prinsipku hanya untuk yang pantas. Kau? Diam saja? Tangkap, kirim mereka semua ke biro pengawas. Luming, janji ma bohong belaka. Kau janji akan memaafkan ke 99 kali. Zhang Ye, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku benar-benar karena tertipu olehnya sampai. Kalau tidak, benda ini sebenarnya hadiah untukmu. Siapa yang mau? Lagi pula kau tak menepati janji. Kalau begitu kau anjing. Gak. Gak. Kau. Lebih baik jadi anjing daripada memaafkannya. Tak tahu malu. Yang penting aku punya kamu. Bu, apa kata Tuan Jiang? Ah, Tuan Zhang akan ke luar negeri. Tak ada waktu dalam waktu dekat. Lalu bagaimana? Giok itu masih di Tiangong Song Shui. Aku khawatir dia berani menyamar sebagai Zhang Ye. Tenang, jangan panik. Aku belum tentu. Kyuku perempuan Tuan Zhang. Kalau Song Shui pergi, langsung akan diusir Tuan Zhang. Bodohnya, orang lain tak tahu. Tapi aku tahu. Song Shui pasti juga sadar. Tidak boleh, jangan ditunda lagi. Semakin lama semakin riskan. Bukankah Tuan Jiang baru beberapa hari lagi berangkat? Apa ibu tahu jadwalnya 2 hari ini? Makan mulu. Kerjaannya cuma makan. Tahu tidak berapa uang yang kuhabiskan untuk bebaskanmu? Nanti saat aku jadi cucu orang Turkiya Haicheng, semua akan kubayar lunas. Semoga saja, jika rencana itu gagal, kutunjukkan padamu. Tenang saja, semua sudah kupersiapkan. Kau sudah siap? Tapi Jiang Ye masih hidup. Dia masih ada. Kamu yakin bisa? Aku sudah suruh Johan melacak jadwal orang Turkiya Haicheng. Besok dia datang ke seminar. Aku akan mengaku sebagai cucunya, So Zhang Ye. Bahkan kalau dia datang, aku tak takut. Apa maksudmu? Apa rencanamu? Urusan ini tak perlu kau tahu. Luming, Tuan Jiang yang kau sebut. Benar kakekku? Tentu saja. Hari ini kuajak kau bertemu. Temukan keluargamu. Jangan gugup. Tak ada yang bisa hentikanku menjadi cucu orang terkaya, Zhang Yi Luming. Akan kurendahkan kalian semua. Kukira, di dunia ini aku tak punya keluarga. Kau Bukan, lahir dari batu. Pasti punya keluarga. Katanya, ibumu yang minggat dulu. Jadi putus kontak. Kakek, sudah lama mencarimu. Para siswa, mari kita beri tepuk tangan. Selamat datang pada grup Jiangxi, Direktur Jiang. Terima kasih Tuan Jiang telah menyumbangkan sebuah gedung perpustakaan untuk SMA Haicheng 1. Zhang Ye, hutangku padamu akhirnya bisa terlunasi sebagian. Mari kita beri tepuk tangan meriah untuk melipas Tuan Jiang. Itu adalah CEO Grup Jiangxi, Tuan Jiang, kakek calonku. Sudah selesai. Aku akan mengantarmu menemui keluarga. Ayo pergi. Luming. Buru-buru mau kemana? Lebih baik tetap di sini, bercengkrama lama. Bercengkrama. Aku tak punya mood untuk menemani kalian. Minggir. Luming, Song Shui sudah berpesan, jangan sampai kalian mengacaukan rencananya. Song Shui. Kalian masih mendengarkannya? Kau belum tahu kan?
Identitas asli Swear. Dia adalah cucu. Orang terkaya Haicheng. Hilang 18 tahun. Akhirnya menemukan keluarga. Maksudmu? Song Sue pergi mengklaim? Tentu saja. Bagaimana, Luming? Kau menyesal tidak terus menjadi bocah penjilat? Eka. Minker. Luming, jangan coba mengganggu Swear. Kuangetkan, sekarang mau merayu Swear. Sudah terlambat. Kuzarankan, lupakan saja niat ini. Swear akan segera jadi. Cucu, orang terkaya Nansheng. Luming, lebih baik kita menyerah. Aku bukanlah Kuku orang kaya. Johan. Tak peduli omonganmu. Tapi ini menyangkut hidup seseorang. Minkerlah. Luming, ku ini Tulingasih. Keberadaanmu hanya merusak rencana Swear. Lagi pula, urusan Swear mengaku keluarga. Apa urusanmu? Kurazadia. Iri dengan kesuksesan Swear. Ku peringatkan terakhir kali. Minker. Tidak. Akan. Luming. Dulu Swear begitu baik pada kau tak sadar diri. Sekarang Swear akan menjadi sosok yang tak terjangkau. Masih mau pertahankan cewek di belakangmu ini? Kata. Ku peringatkan. Kalau masih asal bicara, kurang talkin mulatmu. Heg ang erat. Apa? Kau cucu perempuan yang hilang dariku bertahan-tahan. Iya, kakek. Ibu sebelum meninggal, menyuruhku mencari kakek. Aku mencari kakek selama 18 tahun. Benarkah kau cucu? Tuan Zhang, jangan tertipu olehnya. Ini adalah cucu asli kakek. Aku hanya ingin menemukan keluarga. Apa salahku? Luming, lepaskan aku. Paling. Uang yang kupinjam selama ini akan kukembalikan. Lunas? Jangan APA kau bayar? Akan kujual semua harta benda, mengais sampah. Song Shui, kau sekarang mau berlagak lemah di depanku? Luming, apapun yang kau mau akan kuberi. TAPI, jangan rebut keluargaku. Aku susah menemukan keluarga. Dia satu-satunya keluarga yang kupunyai. Sudah. Diam Semua. Semua Yuruzen. Tunggu hasil tes DNA keluar. Nanti, siapa yang berbohong akan kuhukum berat. Luming. Membawa nama keluarga Lu. Kesini untuk bertaruh. Jika Gat menghina Tuan Jiang, keluarga Lu akan musnah. Memalukan diri sendiri. Zama-zama maga Jiang Ye langsung. Jadi cucu Tuan Jiang. Sekarang aku paham, mengapa Luming memperlakukan si gagap ini secara istimewa. Ternyata ingin menjadikannya cucu palsu orang terkaya. Pantasan Luming, baik Ki Jiang Ye. Rupanya, memanfaatkan kesempatan, mendekati orang terkaya. Hahaha. Saya Pa Yang Carry Kentungan. Pasti tahu sendiri. Jangan sampai nanti, batu yang diangkat. Malajeda keki sendiri. Baik. Kita lihat nanti. Luming. Akan kubuat kau paham. Lawan aku. Tak akan berakhir baik. Luming. Lebih baik kita mengalah. Pulang saja. Jangan tekat. Percaya pada. Hasilnya keluar. Cepat. Katakan padaku, siapa kukuku sebenarnya. Song Sue. Kecocokan 99,99%. Song Sue lah kuku kandung Anda. Kek. APA. Luming. Apa yang kamu katakan tadi? Menggali lubang sendiri. Wakakak. Mustahil. Pasty kau yang main kurang.
Tipu muslihat. Tipu muslihat apa? Hasil tes DNA sudah ada di sini. Cucu perempuan. Cucu perempuanku. Kekek. Selama 18 tahun ini, bagaimana hidupmu? Aku diasuh keluarga lain. Setiap hari Kekek. Aku tak mau hidup numpang lagi. Baiklah. Kekek. Mulai sekarang, Tak akan kubiarkan kau disakiti. keluarga Lu yang brengsek ini, berani-beraninya menipuku. Bukan begitu Tuan Jiang. Lu Ming tidak berbohong. Giok itu, benar peninggalan almarhumah ibu. Hasil tes DNA sudah ada. Apa penjelasanmu? Lu Ming. Aku tahu tinggal di rumah Mengkanggamer, TAPI. Aku sudah susah payah menemukan keluarga kandung. Bisakah kau jangan memisahkan kami? Luming, Zhang YE. Kalian menjijikan. Xuer Suda Suzapeya. Menemukan kakeknya. Koyong Nemaksa. Mau memisahkan mereka. Sudahlah. Tak ada yang bisa pisahkan kami. Shaoshan. Selidiki keluarga Lu, semua bisnis mereka, yang sudah bekerja sama. Hentikan Sejura. Laporkan padaku, semua grup perusahaan, yang bekerja sama dengan grup Lu. Sejura Putuskan. Hentikan Semua Kerjasama. Aku akan hancurkan keluarga Lu. Siap. Lu Ming, ini baru permulaan. Nanti, aku buat hidupmu lebih buruk dari mati. Lu Ming, gimana ini? Bagaimana kalau kita minta Tuan Zhang? Mengemis. Luming. Lebih baik kau pikirkan. Car c'est la matkan qui lui a regalu. Jangan dekat. Sudah ku bilang, akan ku temukan keluarga. Selama aku ada di sini, tak ada yang bisa mencuri identitas. Tuan Zhang, apa Anda masih ingat cucu perempuan Anda punya? Tahi lalat berbentuk daun dedara? Tahi lalat. Buah apa tahi lalat? Lu Ming, kau bikin Jiang Ye jadi putri. Sampai segitinya, bisa-bisanya ngomong gitu. Menurutku, Zhang YE punya Tailala. Mo tipu Pak Zhang. bilang cucunya juga punya. Ada Tailala. Lu Ming, kocak banget, iya kan? Tunggu. Dari mana kau tahu? Cucuku punya tahi lalat di dada? APA? Memang ada tanda lahir. Tian Zhang, apakah Anda masih yakin Song Sue adalah cucu Anda? Tanda lahir buah apa? Tanda lahir yang sama persis. Banyak di dunia ini. Bagaimana jika Zhangnya kebetulan memiliki di posisi yang sama? Justru, tanda lahir tak bisa membuktikan apa-apa. Tes DNA sudah cukup. Tapi Tuan Jiang tadi bilang, cucunya punya tanda lahir, berbentuk daun di dada. Song Shui, kalau kamu punya, tunjukkan buktinya. Buktikan, kamu kuku Tuan Zhang. Kenapa? Tak berani? Atau memang tidak ada? Saya sudah punya tes DNA. Lagi pula, ini area pribadi. Siapa tahu kalian sudah berkomplot? Tes DNA tak mungkin salah. Tapi jika kalian saat tes DNA melakukan kecurangan? Apa maksudmu? Kebetulan. Saya baru dapat bukti. Ini palsu, semua ini rekayasa. Kamu kolusi dengan sekretaris Shen. Menukar rambut Jiang Ye dengan milikmu. Tapi tahukah kau, rumah sakit ini punyaku? Selagan, kebodohanmu sendiri. Kekek, ini tidak benar. Saya kira gandang Anda. Direktur Jiang, saya salah, Tuan Jiang. Saya termakan bujukan dia yang, semua ini ulahnya? Sekretaris Shen, bantu saya kali ini. Nanti saat saya jadi putri orang terkaya, semua akan kuberikan. Bahkan, ini aku. Sepakat. Sepakat. Dia yang menyuruh saya. Saya difitnah, Tuan Jiang. Tuan Jiang. Hanya karena iming-iming.
Langsung dikendalikan, orang lain, penggawal. Bawa dia pergi. Tuan Jiang, saya salah. Tuan Jiang, Tuan Jiang. Tuan Jiang, jangan pergi Amerika. Saya, cucu kandung Anda. Mengeksploitasi orang tua yang mudah ditipu. Kamu Dan kalian semua, takkan kubiarkan. Kakhan, tolong aku. Pergi sana. Tian, Zhang, saya benar-benar menyesal. Saya jadi korban tipunya. Maafkan saya. Memaafkan kalian? Lalu siapa yang memaafkan cucuku? Tuan Jiang, kumohon bebaskan saya. Aku salah. Zhang Ye. Kau cari mati. Luming, mengapa kau selalu mengacaukan rencanaku? Semua ini bukan milikmu dari awal. Bukan begitu? Takkan ku lepaskan. Aku takkan membiarkan. Lepaskan aku. Kau cucu perempuanku. Benar, Tuan Jiang. Zhang Ye, dialah cucu yang hilang selama 18 tahun. Kukuku sayang. Sudah 18 tahun aku mencari. Akhirnya kutemukan. Anak muda. Aku sudah tua, tak bisa bedakan asli palsu. Hari ini, kalau bukan karena kau, aku hampir tertipu. Aku lakukan yang terbaik. Tuan Jiang. Mereka penjahat kriminal. Izinkan aku menghukum. Urusan kalian anak muda, selesaikan sendiri. Direktur Lu. Tuan Mudalu. Demi pertemanan kita, seangkatan sekolah, lepaskan aku. Melepaskanmu? Dosa-dosamu menumpuk. Cukup untuk 2 nyawa. Apa yang kau bicarakan, Tuan Mudalu? Tuan Zhang. Aku juga ditipunya. Aku tak tahu, dia orang seperti ini. Lepaskan aku, anggaplah aku kentut. Bebaskan aku. Benar, maafkan kami juga korban. Ya. Berani sakiti kukuku? Mau kumaafkan? Mimpi, penjaga, bawa mereka pergi. Tunggu hukuman berat. Tuan Zhang, aku mengaku salah. Maafkan aku, Tuan Zhang. NAK. Sekarang, ini harus kembali ke pemiliknya. Ibu. Zhang Ye, kali ini. Akhirnya aku. Kau, apa katamu? Akhirnya aku berhasil. Perempuan, dasar perempuan. Kenapa kamu tidak mati saja? Masih harus bayar biaya pengobatanmu. Juhan, berani-beraninya kamu kesini. Semua salahmu yang membuat anak menderita begini. Itu akibat perbuatannya. Bilang apa, cucu orang terkaya. Masih pergi mengaku keluarga. Pada akhirnya jadi begini. Semua ini ulahnya sendiri. Johan, kamu pernah bilang akan merawatku seumur hidup. Merawatmu? Bukannya kamu mau bersama sekretaris itu? Suruh dia merawatmu. Lalu kamu kesini ngapain? Aku jadi begini karena Song Sui. Tentu saja, aku datang untuk menertawakan kalian. Kakak. Pergi kau. Jangan sentuh aku. Bisa menjadi begini. Semua karena Song Sui. Juhan, kubunuh kau. Ayah. Orang tua, tolong. Bukan salahku, dia sengaja nabrak sendiri. Berdiri.
Jongkok. Tangkap mereka semua. Jongkok semua, tutup kepala, pergi. Luming, mereka kenapa begini? Ini cuma akibat perbuatan mereka sendiri.